Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Rizal Lubis, NIM 19052103. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertama yaitu proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 12 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya pada tanggal 10-17 Juli 1945, sidang BPUPK yang kedua dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuknya Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar. Nah, panitia ini dibagi menjadi 3 panitia kecil, yaitu yang pertama, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai ketua. Yang kedua yaitu Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga yaitu Panitia Perancangan Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Joskro Sujoso. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1945, sidang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar membahas tentang hasil kerja panitia kecil yang bertugas untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada saat itu. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945 yaitu agendanya yaitu menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancangan Undang-Undang sebelumnya. Nah, pada tanggal 17 Juli 1945 yaitu melaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar yang langsung diterima pada sidang pleno BPUPKI. Materi selanjutnya yaitu proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Nah, alasan BPUPKI dibubarkan yaitu BPUPKI telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelidiki usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka persiapan Indonesia merdeka. Sedangkan tugas PPKI yaitu meresmikan pembukaan Undang-Undang 1945, yang kedua yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru. Materi selanjutnya yaitu disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 di sidang PPKI. Yang pertama yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Hanus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga yaitu membentuk NIP yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden. Materi selanjutnya yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu peran Soekarno yaitu sebagai Ketua Perancang Undang-Undang Dasar dengan anggota 19 orang dan sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta, perannya yaitu sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian. Yang ketiga yaitu peran Abi Kusno Jokoro Sujoso yaitu sebagai Ketua Perancang Pembelaan Tanah Air. Yang terakhir yaitu peran Profesor Dr. Mr. Supomo yaitu sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu sebagai anggota tim penghalus bahasa Undang-Undang Dasar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.